Welcome to my channel again guys. Pemandangan belakangnya enak guys. Ada gunung, ada sawah, adem banget. Ya jarang-jarang sih gue nemu hal ini di lapangan guys. Biasanya kan di kota-kota ya nemunya bangunan-bangunan gini doang. Ya ngobrol-ngobrol masalah bangunan, gue jadi kepikiran yang itu guys, yang lagi heboh tuh tentang pagar laut itu yang sampai 30 kilo. Gila, itu bangunnya berapa lama ya, salah di laut loh. Dalam jarak seperti itu kan, maksudnya agak di tengah ya, jarak segitu berarti kedalamannya lumayan kan gitu. Cuma yang jadi permasalahan gue, yang jadi pemikiran apa istilahnya, yang jadi unek-unek di hati gue itu, kok bisa ada HGB-nya itu loh. Maksudnya ini setahu gue ya, maksudnya kalau ya maklum ya, gue bukan orang hukum, nggak tau lah, bukan pakar juga. Setahu gue kan HGB itu kan untuk membangun sesuatu gitu loh, maksudnya rumah atau apalah, hotel atau apalah, pokoknya bentuk bangunan. Kayaknya kan istilahnya HGB, hak guna bangunan. Biasa berdiri di tanah yang milik pemerintah. Kita membangun sesuatu di tanah milik pemerintah, kita tidak boleh memiliki tanahnya, tapi kita diizinkan membangun sesuatu di atasnya gitu loh. Untuk misalnya apalah, bangunan apa yang bermanfaat atau apa sesuai perjanjian gitu. Kayak misalnya kayak di bibi dari istri gue kan di Batam, dia membangun kos-kosan, rumah dan kos-kosan, kontrakan lah, rumah dan kontrakan di tanah milik pemerintah. Jadi tanah itu bukan milik dia, tapi dia punya diizinkan membangun sana dan mendapatkan kayak itu dah HGB gitu loh. Jadi boleh membangun sesuatu di sana gitu loh, tapi dia tidak berhak memiliki tanahnya. Jadi suatu saat pemerintah mau ambil tanahnya, ya dia tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Terus ada, setahu gue juga ada HGP, hak guna pakai, misalnya kayak ladang, perkebunan, kayak perkebunan sawit, itu kan HGP. Kita boleh, tanah itu milik pemerintah, tapi petani yang diizinkan itu boleh mengelola itu kan, menanam sawit lah, menanam apalah gitu, hasilnya boleh diambil, tapi tanahnya itu tetap milik pemerintah. Jadi suatu saat pemerintah ingin mengambil kembali, ya petani itu apa istilahnya, yang bersangkutan tidak bisa melarang gitu loh, karena itu kan sertifikat tetap milik pemerintah gitu. Dia hanya memakai, diizinkan untuk memakai. Lah kalau di laut gini apa ya, hak guna bangun apa? Bangun pagar bambu. Gue nggak tahu apa pagar bambu maksudnya masuk bangunan ya, nggak ngerti juga. Jangan-jangan HGB ini maksudnya hak guna bambu, jadi berhak menggunakan bambu sebanyak-banyaknya. Karena buktinya yang dipakai kan bambu kan, bambu tok. Bambu sepanjang 30 kilo, berapa ton bambu itu, ribuan batang bambunya. Jadi mungkin HGB-nya tuh hak guna bambu kan. Jadi diizinkan menggunakan bambu, sementara lautnya milik pemerintah. Ya gimana lagi ini kalau di negara Konoha gini, nggak heran lah ya kalau hal-hal yang nggak masuk akal tuh bisa terjadi tuh, nggak heran itu. Katanya sekarang ribut-ribut itu ilegal kok ada HGB-nya kan gitu. Kalau udah ada surat kayak gitu kan seharusnya legal, sah gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin ada HGB, ada izinnya. Apa izinnya palsu? Nah kalau izinnya palsu, ya menerbitkan siapa gitu sekarang. Dan secara kalau itu sah, kok bisa sekarang dibilang ilegal? Apa karena baru viral dibilang ilegal? Nggak ngerti juga. Jadi kalau nggak viral mungkin diam-diam aja gitu. Dan kemarin
Menteri KKP-nya sempat protes karena tiang bambunya dicabut. Katanya itu merusak barang bukti. Padahal para nelayan sudah resah gitu loh, karena pagar laut itu mengganggu aktivitas mereka, mengurangi daya tangkap mereka gitu loh. Produktivitas mereka dalam melaut itu berkurang. Sementara Menteri KKP-nya ngotot itu jadikan barang bukti. Sebenarnya sih kalau dipikir kali pikir ya kan, kalau barang bukti kan bisa, enggak masalah, maksudnya dicabut pun enggak apa-apa kan, bisa disimpan. Ya contoh kayak barang bukti kejahatan misalnya kan, misalnya ada pembunuhan atau apa, polisi kan enggak mungkin membiarkan barang bukti itu di lokasi kan, pasti dia amankan, ditaruh di gudang penyimpanan polisi, ke kantor polisi, di gudang penyimpanan alat bukti kan enggak masalah. Gitu. Jadi misalnya itu bambu mau dijadikan alat bukti, ya simpan aja dulu, cabut tapi disimpan dulu, entah di kantor KKP atau di mana gitu. Nah masalah itu kan bukti, tetap bukti kan, ada buktinya, ada bambu-bambu yang sebagai barang buktinya masih ada, kecuali bambunya dimusnahkan, itu kan mungkin ya repot juga kalau nyari alat bukti lagi gitu. Yang jadi masalah kan kasihan nelayannya nanti kalau benar-benar nggak bisa cabut, apa nggak boleh cabut gitu loh. Ya untungnya tadi gue dengar berita Menteri KKP sudah beri izin, karena katanya kayaknya sudah ketahuan siapa yang masang-masang, udah ketahuan gitu loh. Ada perusahaan sama perseorangan, ya syukur aja, makanya kayak nelayan juga bersemangat nih, kasihan mereka kan gitu. Ya, lu bayangin bertahun-tahun itu pagar menghalangi produktivitas mereka loh. Itu sama aja kalau kalian kerja keliling gitu tapi jalannya ditutup kan gitu. Misalnya kalian jadi tukang kurir pengantar barang, tapi nggak boleh nggak dikasih masuk ke apa istilahnya jalan-jalan utama gitu, harus muter jauh-jauh, kasihan bensin, kasihan kan, itu waktu terbuang. Nama kayak gitu jadinya kan. Jadi ya bersyukur aja ini bambu-bambunya sudah boleh dicabut dan mulai dah dicabut gitu. Ya mudah-mudahan habis ini tidak ada lagi yang magar-magar sembarangan gitu. Soalnya kalau dibiarin guys, bayangin aja. Ya kalau tanah mungkin dah umum lah ya, main caplok-caplok daerah hijau, caplok tanah orang itu udah gue nggak heran gitu loh. Pemetaan ulang itu, tadinya tanahnya di sini, tapi karena permainan bisa pindah entah kemana, banyak kasus itu guys. Apalagi di daerah pembebasan lahan itu, tanah-tanah orang di sekitar pembebasan lahan kadang-kadang bisa pindah posisinya. Jadi tanah-tanah yang di area yang dibebaskan tiba-tiba jadi milik orang lain, orang-orang yang punya duit kan gitu. Itu udah umum guys, banyak gue dengar kasus seperti itu. Sehingga kadang-kadang yang punya tadinya yang pemilik aslinya tiba-tiba bingung tanahnya entah di mana, tahu-tahu di tempat-tempat yang terpencil jadinya pindah. Seharusnya tanahnya dia kena penggusuran, kena pembebasan lahan, dapat duit, tapi karena main kong kali kong, main belakangannya tanahnya tiba-tiba pindah ke daerah yang nggak produktif gitu, yang jauh dari jangkauan, banyak kayak gitu. Dan mereka nggak bisa berbuat apa karena uang yang berkuasa. Nah kalau sekarang sampai laut pun gitu kan bisa dicaplok seperti itu, ya lama-lama langit pun dicaplok nanti. Kacaunya lagi suatu saat tiba-tiba langitnya udah di peta-peta kan. Tempat kita ngelihat ke langit udah ndak kosong lagi, bukan awan tok isinya, garis-garis peta. Entah untuk apa aja kan gitu. Kalau di luar negeri kan ada, di kota-kota besar itu kan ada namanya istilah hak udara kayak di Amerika gitu kan. Kalau seseorang mau membangun gedung pencakar langit, gedung tinggi, dan dia harus membeli hak udara di bangunan di sekitarnya itu lah. Maksudnya hak udara itu lah garis sebesar tanah atau bangunan yang di sekitarnya ke atas gitu loh. Misalnya tanah di sebelahnya tuh punya bangunannya sekitar 10 are,
satu area misalnya. Jadi satu area ke atas itu adalah milik dari bangunan yang bersangkutan. Jadi kalau seseorang mau membangun gedung tinggi, dia harus membeli hak udara itu, hak udara bangunan tersebut. Kalau enggak, dia enggak boleh menaruh jendela, karena pemandangan itu milik dari gedung yang sebelahnya gitu loh. Banyak kayak tembok tak terlihat gitu. Jadi seseorang kalau membangun gedung tinggi tapi tidak membeli hak udara gedung sebelahnya, maka dia tidak diizinkan menaruh jendela yang bisa memandang ke arah bangunan tersebut gitu loh, yang searah dengan bangunan tersebut, karena itu hak dari milik bangunan yang di sebelahnya. Tapi kalau bisa membeli hak udaranya, barulah boleh menaruh jendela dan boleh melihat pemandangan yang nembus ke arah sana gitu. Itu ada hak udara di Amerika, setahu gue gitu. Nah di Indonesia mungkin sama aja, kalau di bangunan tinggi mungkin bisa aja. Tapi kalau sampai langit juga di peta-peta, gue nggak tahu juga guys. Jangan kita nggak diizinkan lagi lihat ke atas kalau dari peta, karena dah jadi hak milik, hak guna bangunan. HGL ya, hak guna langit. Yes, lama-lama yang punya duit aja yang mendapat ke fasilitas, yang biasa kayak kita yang nggak dapat apa-apa, dibatasi semua. Ya intinya gue bersyukur sih itu udah mulai dicabut, walaupun gue bukan nelayan, sebagai rakyat biasa kan gue ngerti juga bagaimana kalau jalan rezeki kita ditutup gitu loh, demi kepentingan segelintir orang. Itu gue ngerti juga gitu, gimana rasanya. Nah enak banget gitu, kita mau ngeluh kadang susah, mau mengadu juga susah. Ya seperti kata sekarang, no viral no justice kan gitu. Nggak viral ya nggak justice, nggak ada keadilan. Ya, untungnya aja sekarang ada sisi positifnya sesuatu yang viral, ada suatu sisi positifnya seperti ini. Hal-hal yang mungkin tidak akan diperhatikan oleh hukum dalam sesuatu situasi normal, tapi karena viral ya kayaknya mau nggak mau demi mencari muka dan menyelamatkan diri sendiri ya harus diolah gitu. Oke, sekian dulu video dari gue guys. Mohon like dan subscribe-nya, mohon bunyikan loncengnya, dan bantu gue mengembangkan channel ini agar bisa lebih baik dan lebih lebih bagus lah dalam menampilkan video-video yang tidak sesederhana ini. Oke, sampai jumpa.